warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salama SPDI. Saya guru dari Madrasah Aliyah Thalabul Irsyad, Kecamatan Pulau Peta, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Program Studi Akidah Halak. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 DLV 3 UNC Samarinda, Kalimantan Timur. Hari ini Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk penilaian uji kinerja praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, mulia, Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran hari ini biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, belajarnya sampai pembelajaran terakhir nanti. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Farid 'alal muslimin. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Marilah kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu ya. Alhamdulillah. Alia Rahmat, Reina, Ya ini, Fatimah, Henry Wardani, Aisyah, Jamila, Zahra, M. Fauzi Rahmat, Muhammad Turkasi, Maulidah, Mirnawati, Adin Ania Najwa, Niki Hardayani, Rahmida, Rahmatul Fatimah, Ramadhani, Zahra, Salehah. Alhamdulillah hari ini ada semua ya. Ya, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau mengingatkan materi sebelumnya.
Minggu lalu kita belajar tentang apa? Menanyakan sikap hikmah, ifah, syariah, dan adalah sebagai bentuk akhlak karimah. Ya, apa yang dimaksud dengan hikmah? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Soliha. Hikmah adalah kebijaksanaan atau menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya, kemudian nanti selanjutnya ifah. Ifah artinya siapa yang mau jawab? Saya. Ya, silakan Nurmawati. Hikmah adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik atau usaha untuk memelihara diri, menjadi diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Ya, betul. Kemudian lagi syaja'ah. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Fadli. Kemudian lagi adalah siapa yang menjawab? Ya, silakan Dia Ayu. Adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah ditetapkan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Ya, betul. Baiklah, kita masuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 10, menjauhi perilaku tercela. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi licik, perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap menolak perilaku tercela, licik, tamak, zalim, dan diskriminasi dalam kehidupan sosial. Sekarang silakan kalian tonton dan simak bersama sebuah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifati Zulala Fitria dengan NIK 2016-1270. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran akidah akhlak yang berjudul menghindari perilaku licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Yang pertama yaitu perilaku licik. Licik merupakan perilaku memiliki banyak akal yang buruk, pandai menipu, dan curang. Perilaku licik dapat dihindari jika dalam hati tertanam dengan kuat nilai-nilai kehangatan dan keimanan. Yang kedua yaitu perilaku tamak. Tamak merupakan sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya dimiliki. Menghindari perilaku tamak dengan cara yang pertama, rajin bekerja untuk memperoleh harta yang halal. Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu perilaku zalim. Zalim merupakan sikap meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila kita melakukan perilaku zalim terhadap orang lain, segeralah meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perilaku diskriminasi. Diskriminasi merupakan sikap melakukan perbedaan terhadap sesama, baik berdasarkan warna kulit, golongan, ekonomi, suku, agama, dan lainnya. Menghindari perilaku diskriminasi dengan cara yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, suka bersilaturahmi. Yang ketiga, tidak suka mengolok-olok orang lain. Yang keempat, tidak berburuk sangka kepada orang lain. Cukup itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah melihat tayangan video. Silahkan kalian amati bersama-sama. Kira-kira video yang kalian lihat tadi tentang apa? Ya, akhlak tercela atau perilaku tercela. Siapa tahu apa arti perilaku tercela? Ya, silakan Nadine. Perilaku tercela adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral. Ya, perilaku tercela itu adalah perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, Islam itu memerintahkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk akhlak buruk dan menggantinya dengan akhlak yang terpuji. Sekarang Ibu minta kalian cari yang kalian lihat di video tersebut, jenis perilaku tercela, pengertian dan contohnya. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kelompok tersebut akan berdiskusi mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jelas? Nah, mari kita bentuk kelompok. 4 kelompok. Ya, silakan bentuk kelompoknya. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, cepat. Ya. Gabung lagi tempat-tempat itu. 5. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo bentuk kelompoknya. Cepat. Masing-masing kelompok itu kasih strategi. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kita akan berdiskusi tentang akhlak tercela, isi, tamak, zalim, dan diskriminasi. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk nomor 1. Ayo kelompok 1.
salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal, pemulung, pandai, berilmu, ulas, curang, miskin, juga perilaku memperdaya, menipu, atau memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Contoh perilaku licik: menjelekkan tempat agar dipilih menjadi pimpinan. Kami akan menjawab aktivitas 2, yaitu studi kasus. Seorang siswa menyebarkan keburukan temannya di media sosial agar dirinya terlihat baik. Tempat lain, seorang guru organisasi membagikan kesempatan lomba kepada temannya yang sama. Di kantin sekolah, ada siswa yang selalu mengambil makanan untuk dekatnya. Jawaban dari pertanyaan nomor 2, dampak dari perilaku tersebut bagi pelaku yaitu orang yang dikenal sebagai licik atau tidak jujur cenderung dijauhi oleh orang lain hingga membuat mereka kesepian dan terisolasi. Bagi korban, sulit percaya orang lain, cenderung akan menutup dirinya dan enggan bersosialisasi dengan orang lain. Bagi lingkungan sosial, orang yang lingkungan sosial dapat merusak kepercayaan, keamanan, dan stabilitas sosial. Mungkin presentasi dari kami tentang perbuatan licik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk kelompok selanjutnya untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan membacakan tentang tamak dan serakah. Pengertian tamak adalah, menurut istilah tamak adalah cinta kepada dunia atau harta, terlalu berlebihan serta memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar karena ketidakpuasannya itu segala cara pun ditempuh. Ciri-ciri tamak: 1. Tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. 2. Selalu merasa kurang padahal dia telah banyak mendapat nikmat. 3. Ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. 4. Ulul amal, panjang angan-angan, yaitu suka menghayal dan tidak mengamini. 5. Mikir dan tidak mau rasanya dengan orang adalah pemberian orang lain dan tidak sesuai keinginan. 7. Terlalu mencintai harta dan miskin. 8. Terlalu semangat mencari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. 9. Semua perbuatannya selalu bertendensi pada sendiri. Kelompok 1. Apa jenis perilaku tercela yang muncul dalam perilaku kasus di atas? Jawabannya nomor 1 adalah perbuatan licik, diskriminasi, dan perbuatan haram. 2. Apa dampak perilaku tersebut bagi pelaku, korban, lingkungan, dan lingkungan sosial? Dampak perbuatan licik pada pelaku. Apakah ada yang ingin bertanya?
yang B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa contoh dari perilaku tamak? Kenapa dampaknya bagi pelaku yang melakukan tamak? Contoh tamak adalah mengambil jatah bantuan dari yang seharusnya. Dampaknya menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan sosial dan dosa. Ya, betul.
tentang diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perilaku pada utama atau mengenai golongan, suku, ekonomi, status sosial, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan perbuatan diskriminasi berarti memiliki sikap diskriminatif. Sikap diskriminasi sangat dilarang oleh Allah, perbedaan sosial, golongan, dan sebagainya. Maka karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh melakukan perbedaan dengan bersikap diskriminatif karena akan berakibat negatif kepada manusia mereka secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tentang diskriminasi, kita memberikan kesempatan kepada teman karena berbeda suku. Dapat diskriminasi, perpecahan, perbedaan sosial, dan perilaku seksual. Ketika seorang Islam menyebarkan keburukan temannya di grup media sosial agar dirinya terlihat baik. Di tempat lain, seorang pemimpin organisasi hanya membagikan kesempatan lomba kepada temannya yang satu suku. Di kantin sekolah ada siswa yang selalu mengambil makanan yang lebih dari haknya. Diskusi kelompok. Apa jenis perilaku tercela yang muncul dalam studi kasus di atas? Jawaban: perbuatan kritik, diskriminasi, tamak. Apa dampak dari perilaku tersebut? A. Pelaku. Perbuatan diskriminasi bagi pelaku dapatlah dari kepolisian pelaku sendiri. Ini termasuk potensi terjadinya konflik dan perbedaan. B. Perbuatan diskriminasi dampaknya terhadap populer remaja, misalnya perasaan lalu putus asa dan berisolasi. Diskriminasi di lingkungan sosial itu munculnya konsekuensi mengandungkan kebutuhan atau kelompok. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, apa contoh dari diskriminasi? Contoh diskriminasi tidak memberikan kesempatan kepada kelompok yang berbeda suku. Was. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah belajar ini tentang apa saja. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Masalah sifat kerja, biji, tamak, dan diskriminasi. Masalah tentang biji, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kemudian nih, apa pengertian dari biji? Tadi apa? Perilakunya memperdaya, menipu atau memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Ya, perilaku memperdaya, menipu atau memanipulasi orang lain demi keuntungan apa pribadi. Jadi kalau tamak, apa pengertian dari tamak tadi? Keinginan yang berlebihan terhadap harta, jabatan, atau kekuasaan tanpa memperhatikan hak orang lain. Ya, keinginan yang berlebihan terhadap harta benda, jabatan atau kekuasaan tanpa memperhatikan hak orang lain. Kalau zalim tadi apa artinya zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berlaku tidak adil, dan menyakiti orang lain. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berlaku tidak adil dan menyakiti orang lain. Kemudian lagi diskriminasi tadi apa artinya? Diskriminasi adalah Perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
Diskriminasi tadi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Jadi anak-anak sudah paham pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, minggu depan ada tugas untuk kalian semua kerjakan. Tugasnya minggu depan cari kisah sahabat Nabi yang menunjukkan sikap adil atau menolak sikap diskriminasi. Baiklah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamd